Setelah perjuangan panjang yang berujung pada nilai B di SIA, akhirnya gue bisa pulang kampung dengan tenang. Gak tenang juga sih, soalnya Rara, Juana, Iim udah nagih oleh-oleh setiap hari dan kabar aduan tentang kasus suap gue belum jelas cerimanya. Teman-teman sih bilang kalau sampai liburan gak ada panggilan dari pihak kampus berarti aman. Gue sekarang hanya meyakini diri sendiri bahwa kasus itu gak akan diusut lagi karena udah liburan semester juga. Kerjaan gue kalau libur ya nggak jauh dari kasur, dapur, dan kamar mandi. Selama ada laptop, handphone, dan wifi, gue masih bisa bertahan di kamar seharian tanpa keluar yang membuat nyokap berdecak dan ngomel-ngomel. Kamu tahu nggak berita pembunuhan anak perempuan akhir-akhir ini? Mama nggak tenang kalau kamu lagi kuliah gitu. Mana kamu sering pulang malam kan? Itu kan beritanya jauh dari tempat aku, Mah, kata gue heran. Kamu tuh dikhawatirin orang tua juga, kata nyokap gue kesel. Gue hanya diam dan meneruskan drama yang sempat gue post tadi. Tapi beneran mama khawatir kamu sendirian di sana dan gak ada yang ngawasin. Ya udah, mama ikut aja sama aku, kata gue enteng. Terus papa kamu gimana? Siapa yang ngurusin? Kata nyokap sambil citak kepala gue. Gue cuma pura-pura memaki kesakitan. Citakan nyokap gak keras-keras amat soalnya. Nanti sore pakai baju yang bagus ya, mau ada tamu, teman papa sama keluarganya yang mau makan malam di sini, kata nyokap. Harus banget aku ikut, tanya gue. Ya haruslah, masa kamu di rumah sama gak ada di rumah gak ada bedanya. Iya mah iya. Sesuai permintaan nyokap gue, memakai baju yang cukup layak untuk makan malam formal. Nyokap udah heboh nyicip menu yang dibikin si Bibi, udah pas apa belum. Banyak amat sih menunya, kayak acara lamaran, kata gue spontan. Emang acara lamaran, kata nyokap. Oh, gue baru menyadari kalau satu-satunya orang yang belum menikah di sini hanya gue. 2 menit kemudian, siapa yang dilamar, Mah? Kamu, jawab nyokap gue enteng. What? Mama apa-apaan sih? Kok gak bilang dulu sama aku? Papa kamu yang mau jodohin kamu. Katanya biar dia tenang lepas kamu sendirian, jawab nyokap. 3 tahun aku tinggal di sana sendirian dan gak pernah ada masalah apapun. Kenapa harus dijodohin segala sih? Baru kemarin gue ngomong tentang perjodohan Iim Yuda. Sekarang gue yang dijodohin. Karma datangnya cepet banget sih. Sekarang tuh lagi marah kasus yang aneh-aneh. Seenggak-enggaknya dengan kamu nikah, mama dan papa bisa tenang, kata nyokap. Mama pikir aku bisa tenang, kata gue gak habis pikir. Suara bel yang berbunyi menghentikan perdebatan kami berdua. Bokap yang menyadari protesan gue ke nyokap memilih bungkam dan membuka pintu untuk menyambut tamunya. Nyokap langsung beranjak mendekati pintu dan bersalaman dengan 2 orang tua yang sepertinya seumuran sama mereka atau mungkin lebih tua. Tapi yang jauh lebih mengejutkan adalah Pak Arya yang berdiri di belakang kedua orang tua itu dan lagi salaman sama bokap nyokap gue. Segala sumpah serapah gue ucapkan dalam hati saat ini. Sekarang gue udah ada di meja makan dan berhadapan sama Pak Arya yang kelihatan cuek banget. Sesekali dia menjawab kalau ditanya bokap, sementara gue hanya memasang wajah bete. Oh iya, Inggit udah mau semester 7 kan ya? Tanya bokap Arya yang gue jawab dengan anggukan. Nyokap gue menyenggol siku gue dan membisikkan kalimat kalau gue harus sopan. Gue hanya berdecak pelan tanpa menggubris omongan nyokap gue. Kalian satu kampus kan? Tanya bokap Pak Arya yang dijawab anggukan Pak Arya sama Pak Arya. Jangan ditanya reaksi bokap nyokap gue, mereka kayak kaget. Oh iya, kamu jadi apa di sana? Tanya bokap. Saya salah satu staf pengajar, Pak, kata Pak Arya kalem. Wah, dosen, kamu ngajar Inggit nggak? Dia di kampus gimana? Tanya nyokap gue yang penuh yang membuat gue mendelik. Pak Arya memperhatikan gue sekilas sebelum kembali melihat ke arah piring miliknya. Sering main handphone kalau di kelas. Brengsek banget emang dosen yang satu ini. Gue rasanya mau ngubur muka gue sekarang. Dibilang kayak gitu sama dosen lo, di depan orang tua lo itu udah kayak dapet vonis hukuman mati. Wah, lain kali tegur aja langsung, kata bokap gue sambil melihat tajam. Gue cuma menggigit bibir karena malu sekaligus kesel. Tapi mama jadi tenang kalau kalian satu kampus, berarti Inggit ada yang ngawasin, kata nyokap gue dengan senyum penuh kelegaan.
Semua urusan sudah siap kan? Tanya bokap ke arah Pak Arya, yang ia jawab dengan anggukan. Tinggal beli cincin om, jawab Pak Arya. Iim pernah cerita, dia ngamuk-ngamuk pas pertama kali tahu mau dijodohin sama Yuda. Gue mengerti kenapa dia bisa kayak gitu, karena gue pun merasakan hal yang sama. Sayangnya kalau Iim ngamuk-ngamuk gak akan berpengaruh apa-apa karena Yuda juga seorang mahasiswa kayak dia. Kalau gue mengeluarkan segala sumpah serapah yang udah gue tahan saat ini, gue gak tahu nasib gue semester depan gimana sama Pak Arya. Jadi gue menghela nafas dalam dan mencoba mencari cara lain untuk menggagalkan perjodohan ini. Gue tahu di daerah kampung gue di Singosari, Kabupaten Malang, emang masih banyak yang melakukan tradisi perjodohan seperti ini secara temurun-temurun. Tapi gue gak menyangka hal yang sama terjadi sama gue, yang notabene-nya gue udah berkuliah di kota besar seperti Jakarta. Permisi om, tante, mah, pah, bukannya ini terlalu cepat. Maksudnya saya masih kuliah dan saya juga belum siap untuk menikah, kata gue. Gue mau cuti kuliah aja, mending nikah deh daripada harus ketemu dosen modelan begitu. Seketika gue mengingat omongan gue kemarin dan miris kenapa omongan gue akhir-akhir ini malah jadi nyata. Semua butuh proses. Tante dulu juga waktu nikah sama om ngerasa belum siap. Tapi om yang ngajarin tante gimana untuk menjadi istri dan membangun sebuah keluarga yang baik, kata nyokap Arya. Iya bener Git, mama dulu juga gitu. Lagian ini semua demi kamu kok. Kami jadi lebih tenang untuk melepas kamu, kata nyokap. Gue memutar otak untuk mencari celah lain saat ini. Lagi pula emang Pak Arya mau? Tanya gue sambil melihat ke arah Pak Arya. Please jawab enggak, please jawab enggak, please jawab enggak. Saya ikut orang tua saya. Kalau menurut mereka ini yang terbaik, ya saya akan lakukan. Mati gue. No, contoh tuh dosen kamu, anaknya nurut, berbakti sama orang tua, kata bokap gue mengompori. Rasanya gue pengen garuk tembok. Ini lebih parah men. Bukan cuma pembimbing skripsi, tapi pembimbing hidup. Juna bener-bener deh. Jangan-jangan dia ngedoain gue sampai gue berakhir kayak gini sekarang. Papa udah tua, gak selamanya ada terus-terusan untuk kamu. Papa percaya sama Arya. Dia yang terbaik untuk kamu. Jadi terima perjodohan ini, biar kami lebih tenang untuk melepas kamu. Gue mau nangis sekarang. Paling benci kalau bokap udah ngomong kayak gini. Nyokap sering cerita kalau bokap akhir-akhir ini sering tumbang karena memang faktor usia yang sudah menua. Tapi beliau gak pernah cerita dan menutupi hal itu dari gue. Lagian sebenarnya kamu mau siap atau enggak, undangannya udah dicetak dan akan disebar besok, kata nyokap. What? Kepala gue udah bener-bener pusing sekarang. Kebaya, seserahan, dan lain-lain emang udah disiapin? Tanya gue. Udah, kata nyokap dengan senyuman tanpa dosa. Pantas aja nyokap gue ngasih katalog kebaya pernikahan waktu itu, dan gue disuruh milih modelnya. Katanya buat anak temennya, jadi gue disuruh rekomendasiin. Astaga, mereka niat banget sih mau jodohinnya. Boleh saya ngomong sama Pak Arya? Tanya gue. Sama calon suami gak usah ngomong bapak gitu dong, kata bokapnya Pak Arya. Iya, panggil aja mas atau apa kek, kata nyokapnya Pak Arya. Oke, gue akan panggil dia Om. Setelah selesai makan, Pak Arya pun mengikuti gue untuk ke belakang rumah, di mana ada beberapa kursi dan juga taman kecil di sana. Jadi Om udah tahu semuanya? Tanya gue tanpa basa-basi. Muka dia kayak kaget melihat gue yang manggil dia Om. Om? Tanya dia. Tadi kata ayah Om, saya gak boleh manggil bapak, jadi saya manggilnya Om aja. Jawab gue yang membuat Pak Arya cuma menggelengkan kepalanya samar. Karena gak ada respon, gue pun bertanya lagi. Jadi Om udah tahu semuanya? Tanya gue. Pertanyaan kamu ruang lingkupnya terlalu luas. Bertanya itu yang spesifik, biar saya menjawab hal yang perlu dijawab saja. Gue lupa kalau lagi ngomong sama dosen killer. Om tahu mau dijodohin? Tanya gue. Dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Terus kenapa Om gak nolak sih? Tanya gue gregetan. Itu permintaan orang tua saya, kenapa saya harus menolak? Tanya dia.
Saya udah punya pacar, Om, kata gue frustasi. Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya, jawab dia kalem. Gak di mana-mana dia selalu bikin gue pengen nangis. Kenapa Om gak nolak sih dan bilang sama orang tua Om kalau saya sebenarnya udah punya pacar? Saya tahu saya mau dijodohin, tapi bukan sama kamu, jawab Pak Arya yang bikin gue bungkam. Dengan kata lain, dia gak mau disalahkan dalam hal ini. Gue gak bisa nahan air mata karena saking keselnya sekarang. Orang tua kamu juga dulu dijodohin kan, sama kayak orang tua saya. Seharusnya kamu gak sehisteris ini sekarang. Gue tahu nyokap bokap gue emang dulunya dijodohin, tapi gue gak menyangka kalau gue akan berakhir seperti ini juga kayak mereka. Sekarang, kasih saya alasan kenapa kamu menolak orang tua kamu untuk menikah, sedangkan maksud mereka baik. Pertama, karena gue punya pacar. Kedua, karena calon suaminya kanebo kering kayak lo. Ketiga, karena gue udah nyumpahin hidup lo bakal susah. Kalau gue jadi istri lo, pasti berdampak juga sama gue. Karena saya udah punya pacar, jawab gue. Pacar kamu anak kedokteran yang baru masuk semester 7 kan? Seangkatan sama kamu dan masuk ke dalam jajaran mahasiswa berprestasi di kampus dengan indeks prestasi di atas 3,5. Apa menurut kamu dia mau nikahin kamu di saat studi dan koasnya belum selesai kayak sekarang? Kata Pak Arya yang menohok gue. Kenapa sih kata-kata dia selalu bener? Impian Kara itu jadi dokter spesialis kandungan, dan itu masih lama banget untuk dia raih. Kalau disuruh milih nikahin gue apa lanjut studi, gue yakin 90% Kara akan memilih studinya. Saya nggak peduli mau kamu di luar sana punya pacar atau gimana, yang jelas saya disuruh orang tua saya untuk menikahi anak temannya. Jadi tanggungan saya cuma itu, bukan hal yang lain. Kata dia yang membuat gue merasa semakin bingung. Gimana kalau gue nikah beneran sama dia? Baru begini aja udah ribet. Cekcok setiap hari udah gitu, gue gak bisa maki-maki dia seperti yang selalu gue lakuin selama ini. Besok ikut saya untuk cari cincin sekalian ngantar undangan. Tapi Om, siapa yang mau nikah sama Om sih? Mau gak mau, siap gak siap, 2 minggu lagi saya akan tetap kesini untuk nikahin kamu, agar gak malu-maluin keluarga saya. Kalau kamu mau malu-maluin keluarga kamu, itu terserah kamu, kata Pak Arya tajam sambil beranjak pergi ninggalin gue. Om, loh kok Om gitu sih? Teriak gue gak terima. Pak Arya menghentikan langkah dan membalikkan tubuhnya. Jangan panggil saya Om kalau di luar, saya gak mau terlihat seperti orang yang punya simpanan. Loh kan suka-suka saya dong mau manggil apa. Kalau kamu mau dapet C semester depan, silahkan. Kok Om gak profesional sih bawa-bawa masalah pribadi untuk nilai? Jangan-jangan nilai C saya kemarin juga karena masalah pribadi. Saya korting nilai kamu nanti jadi D. Keesokan harinya pada akhirnya gue duduk di dalam mobil bersama Pak Arya untuk mencari cincin pernikahan. Jangan tanya kenapa gue mau, karena paksaan nyokap gue dan juga WA yang berisi ancaman dari Pak Arya. Bagaimanapun juga gue masih sayang nilai gue. Gue gak memilih tempat duduk di samping Pak Arya, tapi di belakang. Kamu ngejadiin saya supir? Tanya Pak Arya. Yang penting saya ikut kan Om? Om gak bilang saya harus duduk di mana, jawab gue cuek. Berapa kali saya harus mengulang ke kamu kalau jangan panggil saya Om kalau di luar. Ini di dalam mobil Om, gak spesifik menyebutkan kata di luar yang Om maksud. Jadi menurut saya sah aja saya manggil Om sekarang. Gue bales deh,